Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah dari semester 7 dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di dalam video ini saya akan menelaah perangkat pembelajaran dari SMP Islam Miftahul Ulum kelas 8 Muko. Perangkat pembelajaran dari SMP Islam Miftahul Ulum Muko kelas 8. Sebagai tugas dari mata kuliah telaah PAI. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Oke, langsung saja kita menelaah dari perangkat pembelajaran SMP Islam Miftahul Ulum. Kita lihat dari pertama itu kita lihat dari program tahunannya, apakah sesuai dengan antara perangkat program tahunan dengan buku yang dipakai oleh SMP Islam Miftahul Ulum. Langsung saja di sini kompetensi dasar yang pertama yaitu memahami makna Quran surat Al-Furqan ayat 63 dan Al-Isra ayat 27 serta hadis yang terkait. Di dalam buku Pendidikan Agama Islam PAI ini sesuai dengan kompetensi dasar dari program tahunan SMP Islam Miftahul Ulum telah sesuai. Lalu kita lihat dari program semesternya. Dalam program semester di sini KD-nya memahami makna Quran surat Al-Furqan ayat 63 dan Quran surat Al-Isra ayat 27 serta hadis terkait. Dan di sini kita lihat dari buku dari PAI-nya. Yang pertama, membaca surat Al-Furqan ayat 63 dan Al-Isra ayat 27 dan hadis riwayat Muslim, Tirmizi, Abu Daud dan Baihaqi. Alhamdulillah di sini lalu kita lihat dari program semester kelas 8 semester 1. Kita lihat di sini ada kompetensi dasarnya memahami makna Quran surat Al-Furqan ayat 63 dan Al-Isra ayat 27 serta hadis terkait. Kita lihat dari buku PAI-nya yaitu yang membaca surat Al-Furqan ayat 63, Al-Isra ayat 27 dan hadis terkait sama atau sesuai dengan program semesternya. Lalu kita lihat dari segi silabus, apakah sesuai atau belum. Lagi segi silabusnya kita lihat dari KD-nya 3.1 memahami Quran surat Al-Furqan ayat 63 dan Al-Isra ayat 27 dan hadis terkait sama dengan buku PAI yang diajarkan di dalam sekolah. Lalu setelah kita melihat silabus, selanjutnya kita melihat dari RPP dari Sekolah Islam Miftahul Ulum. Ini RPP-nya dalam satu bandel. Kita lihat dari kompetensi dasarnya yaitu memahami surat Al-Furqan ayat 63 dan Al-Isra ayat 27 dan hadis terkait sama maka ini sesuai perangkat pembelajaran yang bab 1 ini sesuai semua antara prota, prosem, silabus, RPP dan buku yang diajarkan. Lanjut kita ke bab 2. Di sini bab 2 dalam prota KD-nya yaitu memahami makna surat An-Nahl ayat 114 dan hadis terkait. Di sini bab 2 dalam prota menjelaskan materi pokok hadis terkait tentang perilaku mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi. Kita lihat di bukunya bab 2 yaitu mengonsumsi makanan dan minuman halal dan bergizi sesuai dengan prota yang dipakai dalam sekolah tersebut. Kita lihat dari prosem atau program semesternya. Dalam program semester KD-nya yaitu memahami makna surat An-Nahl ayat 14 dan hadis terkait sama dengan buku yang dipakai oleh siswa SMP Islam Miftahul Ulum dengan materi pokok Quran surat An-Nahl ayat 114 dan hadis terkait tentang perilaku mengonsumsi makanan dan minuman halal dan bergizi. Sama itu pun materinya sama dengan bab 2. Lalu
kita melihat dari segi silabusnya. Bentar, kita membuka silabus dari bab 2. Ini materinya ini termasuk banyak, jadi di sini bab 2 ini memakan waktu 12 jam pelajaran atau 4 pertemuan. Dalam satu pertemuan ini sebanyak 45 menit. Oke, ini sudah ketemu dari perangkat pembelajaran silabusnya dari bab 2, yaitu KD-nya memahami Quran Surat An-Nahl ayat 114 dan hadis tentang mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi dalam kehidupan sehari-hari, sama dengan buku yang diajarkan di sekolah. Kita lanjut ke RPP dari Quran Surat An-Nahl dari semester 1, Quran Surat An-Nahl ayat 114 dan hadis terkait tentang mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi. Ini alokasi waktunya 4 pertemuan atau 12 jam pelajaran, dan satu pertemuan itu 45 menit sesuai dengan buku yang diajarkan. Lanjut kita ke bab 3. Bab 3 di sini dalam program tahunannya kompetensi dasarnya yaitu memahami makna beriman dan kitab-kitab Allah, dan materi pokoknya iman kepada kitab-kitab Allah. Dalam buku yang diajarkan di SMP Islam Miftahul Ulum, bab 3-nya sesuai, yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah. Kita lihat dari prosem atau program semester. Bab 3 ini masuk ke dalam semester 1, yaitu sesuai dengan KD memahami makna beriman kepada kitab-kitab Allah, dan materi yang diajarkan atau materi pokoknya itu iman kepada kitab-kitab Allah sesuai dengan buku yang diajarkan. Bisa dilihat di sini bab 3 itu iman kepada kitab-kitab Allah. Lanjut kita ke silabus. Silabusnya di bab 3 yaitu lanjut kita ke silabusnya. Di silabusnya di sini diterangkan sama dengan buku yang diajarkan, yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah. Lanjut dalam program semesternya di sini sama dengan buku yang diajarkan, yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah, yang KD-nya berbunyi menyebutkan pengertian iman dan kitab Allah, menjual kitab-kitab yang wajib diimani dan lain sebagainya. Dalam pelaksanaan pembelajaran atau RPP-nya di sini sesuai, yaitu materi pokoknya beriman kepada kitab-kitab Allah. Alokasi waktu yang diajarkan selama pertemuan yaitu 3 kali pertemuan atau 9 kali 45 menit. Dalam satu pertemuan itu 45 menit. Dengan kompetensi dasarnya yaitu beriman kepada kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, itu yang dari bab 3. Lalu kita bisa melihat dari bab 4 apakah sesuai dengan perangkat pembelajarannya. Di sini bab 4 dalam program tahunannya yaitu memahami makna beriman kepada Rasul Allah dan menyajikan dalil-dalil yang tentang beriman kepada Rasul Allah. Di dalam bab 4 di sini bisa dilihat yaitu beriman kepada Rasul Allah dan menyajikan dalil tentang beriman kepada Rasul Allah.
Dan materi pokoknya yaitu iman kepada Nabi dan Rasul. Untuk yang program semesternya bab 4 sesuai dengan yang diajarkan, yaitu memahami beriman kepada Rasul Allah. Memahami beriman dengan jam pelajarannya yaitu 3 jam pelajaran atau 3 jam pertemuan. Oke, kita lihat dari silabusnya. Silabusnya di sini sesuai dengan materi bab 4 yaitu memahami makna beriman kepada Rasul Allah, dengan materi pokoknya yaitu iman kepada Nabi dan Rasul sesuai dengan perangkat pembelajaran dan yang lainnya. Oke. Lanjut kita lihat di RPP-nya. Di RPP-nya di sini ditulis yaitu materi pokoknya iman kepada Nabi dan Rasul. Dalam alokasi waktunya 3 kali pertemuan atau 9 kali 45 menit. Kompetensi dasarnya yaitu beriman kepada Rasul Allah, menunjukkan perilaku tentang iman kepada Rasul Allah. Udah bab 4, sekarang kita lanjut ke bab 5. Bab 5 di sini di dalam prota dijelaskan tentang memahami makna Quran surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91 serta dalil yang terkait. Materi pokoknya yaitu Quran surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91 dan 32 serta hadis terkait tentang perilaku menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran. Bisa dilihat di sini materi pokoknya sesuai dengan bab 5 yang di dalam buku yang diajarkan, yaitu bab 5 memahami tentang perilaku menghindari minuman keras dan berjudi serta pertengkaran. Kita lihat dari program semesternya, masuk ke semester 1. Di sini KD-nya di program semesternya yaitu memahami makna Quran surat Al-Maidah ayat 90 dan 91 serta hadis terkait sesuai dengan buku yang diajarkan, yaitu yang di bab 5 dengan jam pelajaran 9 jam pelajaran atau 3 kali pertemuan. Satu pertemuan itu memakan waktu 45 menit. Sekarang kita lihat dari silabus yang di sini menjelaskan tentang ini. Telah ditemukan di sini silabusnya, yaitu memahami bahaya mengonsumsi minuman keras, judi dan pertengkaran. Sesuai dengan bab yang dijelaskan di dalam buku, ya, dengan materi pokoknya dalam silabus di sini tertulis Quran surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91 serta hadis terkait tentang perilaku menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran. Antara prota, prosem dan silabus telah sesuai dengan buku. Sekarang kita lihat dari perangkat pembelajaran protanya. Di sini juga sesuai antara perangkat pembelajaran yang lainnya, yaitu menghindari minuman keras dan berjudi. Dengan alokasi waktu 3 kali pertemuan atau 9 kali 40 menit, 40 sampai 45 menit. Kita lanjut ke bab 6 sekarang. Dalam bab 6 sini protanya menjelaskan tentang memahami cara menerapkan perilaku jujur dan adil, atau materi pokoknya tentang perilaku jujur dan adil. Di sini bab 6-nya telah sesuai, yaitu perilaku jujur dan adil.
Sekarang kita lihat dari program semesternya apakah sesuai dengan yang Prota. Program semester di sini sesuai, yaitu memahami cara menerapkan perilaku jujur dan adil dan menyajikan cara menerapkan perilaku jujur dan adil. Materi pokoknya yaitu perilaku jujur dan adil dengan jam pertemuan. Jumlah jam pertemuannya yaitu 9 jam pertemuan. 9 jam pertemuan. Kita lihat dari segi silabusnya sekarang. Silabus minuman teh sudah nih. Di silabusnya di sini tercantum yaitu memahami cara menerapkan perilaku jujur dan adil dengan materi pokok perilaku jujur dan adil telah sesuai dengan bahan ajar atau buku yang diajarkan kepada murid-muridnya. Lanjut kita ke RPP-nya. RPP dari bab 6. Di RPP di sini telah dijelaskan materi pokoknya yaitu perilaku jujur dan adil dengan alokasi waktu 3 kali pertemuan atau 9 jam pelajaran. Kita baca yang kompetisi dasarnya yaitu meyakini bahwa perilaku jujur dan adil adalah ajaran pokok agama. Telah sesuai. Memahami cara menerapkan perilaku jujur dan adil. Kita langsung lanjut aja ke bab 7. Bab 7 di sini kompetisi dasarnya yaitu memahami cara berbuat baik, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Dengan materi pokok hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Di sini di dalam buku dijelaskan tentang bab 7 menjelaskan tentang hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Telah sesuai dengan perangkat pembelajaran program tahunan dari sekolah SMP Islam Miftahul Ulum. Lanjut kita lihat ke program semester SMP Islam Miftahul Ulum. Di sini masuk ke semester 1 yang terakhir atau sebelum kita masuk ke semester 2. Di sini yaitu memahami cara berbuat baik, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Atau materi pokoknya yaitu hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Telah sama antara program semester dan program tahunan dan buku yang diajarkan di kelas. Sekarang kita lihat silabusnya. Program silabusnya di sini perangkat silabusnya sesuai dengan yang di buku dan yang lainnya yaitu menghormat dan taat kepada orang tua dan guru. Kita lihat setelah itu kita lihat ke RPP-nya. RPP yang diajarkan di sekolah apakah sama dengan perangkat pembelajaran lainnya? Dalam RPP di sini materi pokoknya sama yaitu hormat dan taat kepada orang tua dan guru dengan alokasi waktu 2 pertemuan atau 6 kali 45 menit. Telah sesuai antara RPP, silabus, prota, prosem dengan buku. Setelah tadi kita menelaah bab 7, kita lanjut ke bab 8. Di sini protanya memahami makna perilaku gemar beramal, solih, dan berbaik sangka kepada sesama. Kita lihat di bukunya yaitu bab 8, gemar dan solih berbaik sangka kepada sesama. Bisa dilihat di sini ada bab 8-nya sesuai dengan protanya. Lalu kita lihat prosemnya atau program semesternya. Sekarang kita memasuki program semester 2, kelas 8 semester 2. Jadi dengan satuan pendidikan SMP Islam Miftahul Ulum. Kompetensi dasarnya di sini
yaitu memahami makna perilaku gemar dan beramal soleh, berbaik sangka kepada sesama. Materi pokoknya gemar beramal soleh dan berbaik sangka kepada sesama. Bisa dilihat di sini sesuai dengan buku yang telah diajarkan. Langsung kita masuk ke silabusnya. Setelah program semesternya sesuai, kita masuk ke silabusnya. Silabusnya di sini menjelaskan tentang makna perilaku gemar beramal soleh dan berbaik sangka kepada sesama sesuai dengan buku dan prosesnya sesuai dengan silabusnya. Bisa dilihat di sini sesuai dengan yang diajarkan di sekolah. Setelah kita melihat silabus yang sesuai, kita lihat ke RPP-nya sesuai tidak. Di RPP di sini dijelaskan materi pokoknya gemar beramal soleh dan berbaik sangka kepada sesama. Alokasi waktunya 9 kali 45 menit atau 3 pertemuan. Sesuai dengan bab 8 di buku Prota, Prosem, dan Silabus. Sekarang kita lanjut saja ke bab 9. Bab 9 di sini protanya menjelaskan tentang memahami tata cara sholat sunnah berjamaah dan munfarid dengan materi pokok sholat berjamaah dan munfarid. Dalam bukunya yaitu bab 9 menjelaskan tentang sholat berjamaah dan munfarid sesuai dengan prota yang ada di sekolah Islam Miftahul Ulum, SMP Islam Miftahul Ulum. Dalam program semesternya bisa kita lihat yaitu di sini menjelaskan tentang memahami tata cara sholat sunnah berjamaah dan munfarid dengan materi pokok sholat berjamaah dan munfarid. Setelah RPP, setelah prota dan prosemnya sesuai dengan buku, kita lihat ke silabusnya. Silabusnya di sini sesuai yaitu memahami tata cara sholat sunnah berjamaah dan munfarid sesuai dengan buku prota dan prosem. Setelah itu kita lihat ke RPP-nya apakah sesuai atau tidak. Di RPP di sini dijelaskan materi pokoknya sholat sunnah berjamaah dan munfarid dengan alokasi waktu 4 pertemuan atau 8 kali 45 menit. Sesuai dengan buku. Berarti ini bab 9 antara prota, prosem, silabus dan RPP sesuai. Lanjut kita ke bab 10. Bab 10 di sini dijelaskan tentang memahami hikmah syukur, sujud tilawah dan sujud sahwi dengan materi pokoknya tata cara syukur, sujud tilawah dan sujud sahwi. Kita lihat di bukunya bab 10 menjelaskan tentang tata cara sujud syukur, sujud tilawah dan sujud sahwi sesuai dengan protanya. Setelah itu setelah prota sesuai, kita lihat di RPP di prosemnya atau program semesternya. Kita lihat di sini kompetensi dasarnya itu memahami hikmah syukur, sujud tilawah dan sujud sahwi dengan materi pokok yaitu tata cara sujud syukur, tilawah dan sujud sahwi sesuai di sini program semesternya sesuai dengan prota dan buku cetak yang diajarkan. Kita lanjut ke silabus. Nah, silabus di sini menjelaskan yaitu memahami tata cara sujud syukur dan sujud tilawah dan sujud sahwi sesuai dengan materi yang diajarkan di bab 9 di bab 10 yaitu tata cara sujud syukur, sujud tilawah dan sujud sahwi. Setelah RPP setelah silabus prota dan prosemnya sesuai, kita lanjut ke RPP apakah sesuai atau tidak. RPP di sini menjelaskan tentang di bab 10. Di sini dijelaskan tentang memahami macam-macam sujud.
Materi pokoknya itu memahami macam-macam sujud yang di dalamnya, yaitu dengan KD-nya memahami tata cara sujud syukur, tilawah, dan sujud sahwi dengan alokasi waktu 3 pertemuan atau 6 kali 40 menit, 9 kali 40 menit. Setelah kita bab 10 selesai, kita lanjut ke bab 11, yaitu memahami tata cara puasa wajib dan sunnah dengan materi pokok yaitu tata cara puasa wajib dan puasa sunnah. Di bab 11 di sini menjelaskan tentang tata cara puasa wajib dan puasa sunnah sesuai dengan prota. Kita lihat ke program semesternya. Program semester di sini menjelaskan tentang memahami tata cara puasa wajib dan sunnah sama dengan buku dan protanya. Untuk silabusnya, di sini untuk bab 11 di sini menjelaskan tentang puasa sunnah dan puasa wajib dengan KD-nya yaitu 3.11 memahami tata cara puasa wajib dan sunnah. Setelah sesuai dengan antara prota dan prosem, kita lihat ke RPP. RPP di sini yaitu materi pokoknya puasa wajib dan sunnah dengan alokasi waktu 4 kali pertemuan atau 12 kali 45 menit dengan KD memahami tata cara puasa sunnah dan wajib. Bab 11 telah selesai, kita lanjut ke bab 12. Apakah sama antara perangkat pembelajaran dan buku yang diajarkan? Bab 11 di sini 3.11 memahami tata cara puasa wajib dan sunnah. Memahami tata cara puasa wajib dan sunnah. Setelah bab 11 selesai kita telaah. Nah, kita lanjut ke bab 12 yaitu di sini KD-nya memahami ketentuan makan dan minum yang halal dan haram berdasarkan Al-Quran dan hadis. Kita lihat di bukunya sesuai atau tidak. Di bukunya telah sesuai yaitu kriteria memahami ketentuan makan dan minum yang halal berdasarkan Al-Quran dan hadis. Setelah protanya sesuai dengan buku, kita lihat ke prosem atau program semesternya. Di sini menjelaskan tentang bab 12 3.12 memahami ketentuan makan dan minum yang halal dan haram berdasarkan Al-Quran dan hadis dengan kriteria makan minuman halal berdasarkan Quran dan hadis. Di sini sesuai dengan buku yang diajarkan dan prota tadi. Lanjut kita lihat ke silabus. Di silabusnya di sini dijelaskan KD-nya yaitu memahami ketentuan makan dan minuman yang halal dan haram berdasarkan Al-Quran hadis telah sesuai dengan materi pembelajaran bab 12 yang ada di buku dan diajarkan kepada murid-muridnya. Setelah silabus sesuai, kita lanjut lihat ke RPP. Dalam RPP perangkat pembelajaran di sini ataukah sesuai? Nah, di sini materi pokoknya makan dan minuman yang halal dan haram dengan alokasi waktu 3 kali pertemuan atau 9 kali 40 menit. Nah,
dengan kadanya memahami ketentuan makanan dan minuman yang halal berdasarkan Al-Quran, telah sesuai dengan dengan silabus, prota, dan prosen serta buku. Lanjut kita menelaah ke bab 13. Bab 13 di sini menjelaskan tentang memahami sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan masa Bani Umayyah dengan materi pokok sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan di masa Bani Umayyah. Di sini bab 13 menjelaskan tentang sejarahnya pertumbuhan ilmu pengetahuan masa Bani Umayyah telah sesuai dengan protanya. Kita lihat di prosennya. Prosen 3.13 yaitu kadanya memahami sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan masa Bani Umayyah dengan materi pokoknya sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan masa Bani Umayyah telah sesuai dengan buku dan prota. Kita lanjut ke silabus. Di sini silabusnya dengan KD memahami sejarah pertumbuhan masa Bani Umayyah dengan materi pokoknya sejarah perkembangan masa Bani Umayyah telah sesuai dengan prota dan prosen. Lanjut, setelah semuanya sesuai kita lanjut ke RPP apakah sesuai atau tidak. Di RPP di sini dijelaskan materinya yaitu sejarah ilmu pengetahuan Bani Umayyah dengan alokasi waktu 2 kali pertemuan. KD-nya di sini menjelaskan tentang memahami sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan masa Bani Umayyah. Bab 13 telah sesuai dengan antara perangkat pembelajaran dan lainnya dengan buku. Kita lanjut ke bab 14 atau di sini sebagai bab terakhir di dalam proses dalam buku cetak dan proses pembelajarannya. Di sini bab 14 memahami sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan Bani Abbasiyah dengan materi pokok sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan Bani Abbasiyah. Di sini sesuai dengan buku yang diajarkan yaitu sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan masa Bani Abbasiyah. Protanya telah selesai. Kita lihat ke protanya. Prosen di sini KD-nya menjelaskan tentang memahami sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan Bani Abbasiyah dengan materi pokok sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan masa Bani Abbasiyah telah sesuai dengan antara prota dan prosen. Lanjut kita ke silabus yang terakhir. Silabus di sini menjelaskan tentang di sini silabus KD-nya 3.14 memahami sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan masa Bani Abbasiyah dengan materi pokok yaitu sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan masa Bani Abbasiyah telah sesuai dan antara prosen, prota, dan bukunya. Lanjut, kita melihat RPP-nya sesuai ataukah belum. Sini RPP dijelaskan materi pokoknya yaitu sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan Bani Abbasiyah telah sesuai dengan antara RPP, prota, prosen, dan silabus telah sesuai dan alokasi waktu 3 kali pertemuan. Dengan di sini KD-nya itu memahami sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan masa Bani Abbasiyah. Nah, dari sekian banyak yang saya paparkan di sini, kesimpulannya perangkat pembelajaran dan buku yang digunakan dalam proses pembelajaran di SMP Islam Miftahul Ulum kelas 8 semuanya sesuai antara buku dengan perangkat pembelajarannya baik prota, prosen maupun silabusnya. Sekian telaah dari saya. Apabila banyak kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.